Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Jadon Sancho tidak perlu waktu lama untuk membuktikan bahwa ia belum habis. Sang winger sukses menunjukkan kecemerlangannya di debut keduanya bersama Borussia Dortmund. Di laga comeback-nya, Sancho tidak langsung menjadi starter. Ia ditaruh terjit di bangku cadangan Borussia Dortmund. Ia baru masuk di menit ke-55 pertandingan ini. Ia masuk bersama dengan Marco Reus, di mana keduanya menggantikan Julian Brandt dan Jamie Bayone Gittens. Sancho tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan kemampuannya. Di menit ke-77, Jadon Sancho berhasil membuat assist. Lolos dari jebakan offside, sang winger berhasil masuk ke kotak penalti Darmstadt. Ia langsung memberikan umpan tarik kepada Marco Reus yang tidak terkawal, dan Marco Reus tidak kesulitan menceploskan bola ke gawang dan menjadi gol. Donny van de Beek menjalani start yang bagus di klub barunya, Eintracht Frankfurt. Sang gelandang membantu timnya meraih kemenangan atas RB Leipzig. Pada laga debutnya, pelatih Eintracht Frankfurt menaruh kepercayaan yang besar kepada Van de Beek. Ia memainkan sang gelandang sebagai starter, namun Dino Topmoller membuat sedikit eksperimen terhadap Van de Beek. Sang gelandang dimainkan di posisi sayap kiri. Van de Beek bermain selama 63 menit di laga ini, sebelum ia digantikan Aurelio Buta di babak kedua. Selama 63 menit, Van de Beek bisa dikatakan belum bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi The Adler. Ia tidak melepaskan satupun tembakan di laga ini. Ia hanya membuat satu umpan kunci, di mana ia hanya melepaskan total 13 umpan di laga ini. Ia juga tidak membuat percobaan dribble di laga ini, dan ia sekali kalah duel. Jadi tidak heran jika ia langsung ditarik keluar di menit 63. Dua klub raksasa Liga Inggris, Manchester United dan Chelsea, kembali terlibat persaingan di bursa transfer Januari 2024. Laporan mengungkap Setan Merah dan The Blues saat ini sama-sama tertarik merekrut kapten dari klub promosi Liga Prancis, Arouna Sangante. Nama pemain Le Havre, Arouna Sangante, lantas muncul sebagai kandidat potensial untuk diperebutkan. Melansir laporan Football Transfer, pesepak bola berusia 21 tahun memang tampil apik bersama timnya di kancah sepak bola Prancis. Ia menjadi bagian dari Le Havre saat merengkuh gelar Liga kedua sekaligus mengunci tiket promosi ke kasta tertinggi. Adapun Sangante tercatat telah mengoleksi 15 penampilan di semua kompetisi sepanjang musim 2023-2024. Meski dikenal sebagai penggawa yang mengisi pos bek tengah, Sangante juga pernah memainkan peran bek kanan sebelum jeda musim dingin. Manchester United akan menjamu Tottenham di pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024. Laga MU versus Tottenham di Old Trafford ini akan disiarkan langsung pada hari Minggu, 14 Januari 2024 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. MU dan Tottenham sama-sama meraih kemenangan pada laga terakhirnya, yaitu di babak ketiga FA Cup. MU menang 2-0 melawan Wigan Athletic, sedangkan Tottenham menang 1-0 atas Burnley. Usai lolos FA Cup, MU kini menatap duel kontra Tottenham. Namun meski main kandang, MU tidak lantas difavoritkan untuk menang. Selain harus sadar dengan performa diri sendiri, MU juga perlu ingat satu hal, Tottenham bukanlah Wigan Athletic. Melawan Tottenham bukan tentu tidak semudah melawan Wigan, yang notabene hanya tim dari divisi 3. Erik ten Hag terus meyakinkan fans Manchester United dan bahwa Anthony adalah pemain hebat. Sang manajer meyakini bahwa performa Anthony menurun karena masalah yang terjadi di luar lapangan.
Ada alasan mengapa Anthony dapat sorotan lebih dari fans Manchester United, sebab dia dibeli dengan harga mahal yakni 95 juta euro. Namun Ten Hag merasa performa Anthony tidak lepas dari situasi di luar lapangan. Anthony adalah bagian dari gerbong yang dibawa Ten Hag dari Ajax ke Old Trafford. Jadi Erik Ten Hag tahu betul seperti apa kualitas Anthony dan yakin dia masih berada pada level itu. Ole Gunnar Solskjaer telah bertemu dengan Federasi Sepak Bola Swedia untuk membahas prospek mengambil alih tim nasional. Swedia sedang berburu pelatih baru setelah Janne Andersson mengundurkan diri tahun lalu karena kegagalan mereka untuk melaju ke Euro 2024. Ole Gunnar Solskjaer telah muncul sebagai kandidat untuk mengambil peran tersebut, klaim Football Skanalen. Dia disebut-sebut siap kembali ke peran manajerial untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Man United pada tahun 2021. Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut setelah bertemu dengan SPFF pada bulan Desember. Mantan manajer Molde tersebut sebelumnya juga dikaitkan dengan Besiktas, tapi pada akhirnya tim Turki itu menunjuk mantan pelatih Portugal, Fernando Santos. Manchester United dinilai sudah membuat keputusan tepat dengan melepas Cristiano Ronaldo pada akhir tahun 2022 lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan bintang setan merah, Gordon Strachan, baru-baru ini. Cristiano Ronaldo telah menunjukkan kepada orang-orang di Old Trafford bahwa dia masih memiliki tenaga dan ketajaman. Buktinya ia menjadi top skor 2023 dengan 54 gol yang dicatatkannya untuk Al Nassr dan Portugal selama tahun lalu. Cristiano Ronaldo telah tidak menunjukkan tanda-tanda melambat di usianya yang ke-38. Kendati demikian, mantan bintang United, Gordon Strachan, mengatakan pelepasan Cristiano Ronaldo sebagai agen bebas dinilai tepat bagi Manchester United. Alasannya karena Cristiano Ronaldo dinilai telah melewati masa emasnya sebagai pesepak bola profesional. Selain itu, Cristiano Ronaldo dianggap kerap menggerutu hingga malas dalam membantu pertahanan tim yang diperkuatnya. Manchester United kemungkinan baru bisa belanja mewah bersama investor baru Sir Jim Ratcliffe. Pada musim panas tahun 2024, Setan Merah cuma akan belanja murah atau meminjam pemain saja di Januari 2024 ini. Menurut laporan Football Insider, pada pertengahan Januari 2024 ini, MU sedang mempertimbangkan dengan serius untuk merekrut gelandang berbakat Belgia, Arthur Vermeeren, dari Royal Antwerp. Pada musim panas nanti, MU sudah mulai rutin berbicara dengan perwakilan Arthur Vermeeren. Antwerp sendiri kabarnya siap melepas pemain 18 tahun itu dengan biaya 25 juta pound sterling di awal dengan paket bonus bersama sehingga totalnya bisa mencapai 50 juta pound sterling. Vermeeren begitu menarik perhatian MU setelah tampil melawan di Royal Antwerp. Meski baru berusia 18 tahun, Vermeeren sudah jadi langganan di tim utama Antwerp di bawah asuhan Mark van Bommel. Vermeeren sudah membuat 3 gol dan 8 assist dalam 65 laga. Asa Manchester City dan Manchester United untuk mendapatkan jasa Joshua Kimmich di musim dingin ini nampaknya bakal buyar. Sang gelandang memastikan bahwa ia tidak akan pindah klub di bulan ini. Dalam wawancaranya ke Sky Sport Germany, Kimmich menegaskan bahwa ia tidak akan pindah klub di musim dingin ini. Ia fokus untuk membela Bayern Munchen sehingga ia tidak berminat untuk berpindah klub di bursa transfer kali ini. Lebih lanjut, Kimmich juga tidak resah dengan kontraknya yang mulai menipis di Bayern Munchen. Ia menyebut hanya masalah waktu sebelum Di Rotten memperpanjang kontraknya di Allianz Arena. Jika Bayern Munchen gagal memperpanjang kontrak Joshua Kimmich, maka MU dan Manchester City bisa mengamankan jasanya di musim panas nanti. Kedua tim itu dikabarkan bisa mengangkut pemain timnas Jerman tersebut hanya dengan mahar sekitar 25 juta pound sterling saja.
Sebuah pujian diberikan Scott McTominay kepada Kobbie Mainoo. Ia menilai sang junior punya segala yang dibutuhkan untuk menjadi bintang besar di Manchester United. Menurut Scott McTominay, satu yang menonjol dari Kobbie Mainoo adalah sikapnya yang bagus. Ia menilai sang junior sangat rendah hati dan mau terus belajar untuk memperbaiki performanya. McTominay menyebut bahwa Kobbie Mainoo punya segala yang dibutuhkan untuk menjadi pemain top di Man United. Jadi ia berharap sang junior bisa memenuhi ekspektasi yang dibebankan kepadanya. Pindah ke Spanyol nampaknya jadi keputusan yang tepat bagi Mason Greenwood. Penyerang muda Man United itu perlahan tapi pasti mulai kembali ke performa terbaiknya. Kerja keras Mason Greenwood itu berbuah manis. Sang penyerang baru-baru ini memenangkan penghargaan individu. Mason Greenwood resmi mendapatkan penghargaan pemain terbaik Getafe di edisi Desember 2023 kemarin. Penghargaan ini menggunakan sistem voting dari seluruh fans La Liga. Setiap bulannya ada 5 pemain yang dinominasikan untuk penghargaan ini. Mason Greenwood mendapatkan vote terbanyak untuk edisi Desember 2023 dan ia resmi memenangkan penghargaan tersebut. Mason Greenwood sendiri merasa bersyukur memenangkan penghargaan pemain terbaik tersebut. Ia mendedikasikan penghargaan itu untuk para fans Getafe yang telah mendukungnya.